Sebenarnya aku ngambil double degree itu bukan karena aku pengen gaya-gayaan ataupun ngerasa kayak biar keren aja gitu, enggak. Apa sih motivasi terbesar antum untuk double degree gitu? Dimana saya juga punya ambisi besar buat jadi praktisi hukum di Indonesia. Madah Konun itu udah kitabnya tebel, nggak ada malginya sama sekali, dan bahkan kita fokus di satu kitab aja itu belum tentu bisa memahami, apalagi ditambah dengan mata kuliah yang double degree. Itu gimana? Ternyata kodifikasi hukum di Mesir itu jauh lebih terstruktur daripada di Indonesia gitu. Anak Syariah Konun itu setara dengan mahasiswa hukum yang ada di Indonesia. Gitu. Janganlah fokus dulu ke organisasi gitu, tapi fokus dulu dengan adaptasi akademik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to mini podcast Semangat FSK Mesir. Perkenalkan, aku Fahrul Raji Lubis sebagai host dan saya Faizal Al-Qasam selaku narasumber di podcast hari ini. Oke, baik. Podcast kita kali ini akan membahas tentang mahasiswa Syariah Qonun yang double degree. Betul ya Ustaz ya? Ya, jadi kita akan membahas terkait sebenarnya sebenarnya jurusan Syariah Qonun itu menurut Ustaz sendiri itu susah apa enggak? Kita mulai dari pembahasan itu dulu ya. Mungkin aku bisa tambahin perkenalan dulu ya ke aku ini namanya lebih detail gitu. Perkenalkan, nama aku Faizal Al-Qasam. Saat ini mahasiswa Syariah wal Qanun di tingkat 3 yang insya Allah di tahun depan di tingkat akhir. Doanya ya teman-teman semua, semoga di tahun besok adalah tahun terakhir saya di Al-Azhar ini. Dan saya juga mahasiswa semester 5 sarjana hukum di Universitas Ibnu Muhammadiyah. Kalau misalkan ditanya apakah bisa sebagai mahasiswa Syariah wal Qanun di Al-Azhar ini untuk mengambil double degree di Indonesia, saya kira bisa gitu. Karena memang walaupun di Syariah wal Qanun itu sendiri mata kuliah kita banyak banget gitu kan. Karena memang ada mata kuliah syariah, terus juga ada mata kuliah qanun gitu. Dimana yang di mata kuliah syariah itu sendiri udah banyak banget gitu. Apalagi ditambah dengan kita ngambil kuliah di Indonesia, yang mana memang SKS-nya pun di satu semester itu maksimal 25 SKS, yang mana itu bisa 7 sampai 8 mata kuliah. Jadi memang itu challenging sendiri buat kita sebagai mahasiswa qanun di Mesir. Oke, nah terus ini Ustadz, pertanyaan Ustadz ya. Terserah deh mau aja. Nah gini, pertanyaan aku lebih ke ini sih. Kan sebenarnya kita udah kenal jurusan qanun itu lumayan susah ya. Apalagi dengan Ustadz udah menjelaskan madahnya yang lumayan susah, ada syariah, ada qanunnya gitu. Dengan mengambil langkah yang baru dengan kuliah lagi atau jurusan double degree lah istilahnya. Itu bagaimana sih supaya tetap bisa balance gitu dengan cara kita ngambil double degree tetapi ternyata nilai kita di qanun sendiri itu tetap bertahan, karena kita melihat dari usaha sendiri dengan udah ngambil qanun terus double degree lagi nggak pernah rosip gitu kan. Nah bagaimana sih sebenarnya, apakah memang dari kesulitan itu memang dari masing-masing pribadi atau memang itu hanya stigma gitu? Karena memang gini, saya pribadi juga dengan fokus di qanun saja itu lumayan tertatih-tatih gitu, apalagi dengan double degree. Mungkin agak dijelasin dulu ya. Sebelumnya aku mau jelasin dulu ya. Sebenarnya aku ngambil double degree itu bukan karena aku pengen gaya-gayaan ataupun ngerasa kayak biar keren aja gitu. Enggak. Sebenarnya aku ngambil Syariah wal Qanun dulu waktu itu, baru setahun kemudian aku ngambil double degree di Indonesia. Nah, alasannya kenapa? Karena waktu itu aku ngerasa kayak di tahun pertama aku di sini, itu kan memang banyak tuh istilah-istilah hukum yang memang tidak populer di telinga kita. Betul. Apalagi istilah-istilahnya tuh Arab gitu. Sedangkan di Indonesia aja kadang masih tidak populer lah buat kita dengar gitu. Nah, jadi dengan aku ngambil double degree di Indonesia, aku berikhtiar biar aku tuh bisa paham gitu, memahami pelajaran-pelajaran yang ada di Al-Azhar itu sendiri. Dan alhamdulillah memang itu sangat membantu ya.
dan ternyata membantu sekali juga buat saya kuliah di Indonesia gitu. Jadi kuliah di Azhar dibantu dengan kuliah di Indonesia juga dibantu dengan kuliah di Al Azhar gitu, saling melengkapi lah. Langsung lanjut aja. Nah, terus untuk menjawab tadi pertanyaan Mas Fahru ya terkait sebenarnya kesulitan kita buat bisa double degree atau biar bisa lancar di Al Azhar itu sebenarnya stigma atau emang dari diri sendiri gitu. Menurutku itu dari kita sendiri gitu. Dimana kalau misalkan kita memang sudah selesai untuk bisa memanajemen waktu, tentu ada kok waktu-waktu kosong untuk kita bisa tetap ngambil double degree gitu. Karena kan memang di Al Azhar itu sendiri fleksibel ya jadwal hadirnya gitu. Dan kebetulan juga di USM itu juga fleksibel juga waktunya. Jadi saya bisa menempatkan sekiranya di Al Azhar kosong, ya saya bisa masuk di USM gitu. Jadi buat teman-teman mungkin ya itu kalau misalkan belum selesai buat memanajemen waktu ya mungkin agak kesulitan. Tapi buat teman-teman yang sudah selesai dengan manajemen waktunya, insya Allah punya banyak waktu. Oke, baik. Selanjutnya ini Ustaz, saya lumayan penasaran juga ya terkait jadwal ujian gitu. Karena kalau kita lihat di Al Azhar sendiri itu biasanya semester ganjil itu di awal tahun, semester genapnya itu di pertengahan tahun. Nah, apakah sebenarnya ujian di double degree atau di kuliah yang lain itu pernah nggak itu tabrakan jadwalnya dengan jadwal kuliah kita di Al Azhar gitu? Karena memang mungkin agak berbeda, tapi pernah nggak ngalamin wah tabrakan nih, bagaimana membagi waktunya, bagaimana belajarnya? Karena kita ngeliat juga di madah-madah konun itu udah kitabnya tebel, nggak ada malginya sama sekali, dan bahkan kita fokus di satu kitab aja itu belum tentu bisa memahami, apalagi ditambah dengan mata kuliah yang double degree. Itu gimana? Sebenarnya kalau misalkan ditanya pernah atau enggak, itu rutinitas saya ya setiap semester gitu. Karena memang kebetulan di Al Azhar dan juga di Indonesia itu sama waktu ujiannya gitu. Dimana kalau di Al Azhar itu di semester ganjilnya itu di awal tahun, sedangkan di semester genapnya itu di bulan Juli ya, bulan Mei. Oke. Mei sampai awal Juni. Mei sampai awal Juli. Nah, begitu juga seperti di Indonesia, itu juga sama. Jadi mungkin bedanya sekitar seminggu gitu. Tapi kan kalau di Al Azhar itu kan ada jedanya banyak ya. Iya betul. Jadi, kadang ujiannya Senin, ujian selanjutnya di Kamis, begitu kan? Ya. Jadi kadang-kadang selesainya tuh bisa sebulan gitu. Iya. Padahal madahnya cuma 5 ataupun 7 gitu. Nah, kalau di Indonesia itu beda. Kalau di Indonesia itu satu hari ya satu matkul gitu. Oh, berarti ujiannya tiap hari ya berarti? Iya, betul, tiap hari gitu. Nah, itu juga challenging sih buat saya sendiri gitu. Karena memang sampai saat ini saya agak tertatih-tatih juga di sana. Ya, betul pasti. tapi saya punya cara sendiri. Nah, jadi jadi kalau di Indonesia itu kan ngambilnya KRS ya. Iya, Jadi betul. kita bisa ngambil mata kuliah apa aja nih yang mau kita pelajari di semester ini gitu. Sedangkan kalau di Al Azhar kan memang sudah disusun sama pihak kuliahnya kan gitu. Nah, jadi saya siasati buat jadi saya ambil nih kuliah yang di Al Azhar itu apa aja, misal pidana, perdata, dan hukum administrasi negara. Nah, di USM pun saya ambil yang sama, mata kuliah sama. Jadi saya belajarnya nggak double. Jadi cukup melengkapi aja apa yang sekiranya di USM itu ada, tapi di Azhar itu nggak ada. Jadi saya fokus di USM itu di materi yang belum ada tertera dalam materi di Al Azhar gitu. Jadi saya nggak belajar 2 kali gitu. Iya. Selanjutnya aku mau nanya nih tentang apa sih motivasi terbesar antum untuk double degree gitu? Apakah memang karena kita dengar stigma dari mahasiswa atau bahkan orang di luar sana itu katanya konon Mesir itu tidak bisa dipakai di Indonesia, atau bahkan katanya tidak bisa masuk lembaga hukum seperti masuk praktisi, pengacara, atau mungkin hakim dan lain-lain gitu. Apakah memang dengan cara double degree ini antum ingin mencari peluang yang lebih besar? Karena memang kita melihat ya stigma di mahasiswa itu masih ngambang gitu statusnya mahasiswa syariah wal qaunun ini ketika lulus sampai ke Indonesia, begitu Ustaz.
Sebenarnya tadi untuk menjawab pertanyaan ini, sebagaimana aku yang di awal ya, bahwasannya aku memang pure ngambil sarjana hukum di Indonesia itu memang pure buat membantu saya di studi Al Azhar ini gitu. Nah tapi setelah saya jalani setahun 2 tahun itu, saya melihat banyak peluang besar gitu, yang lebih besar gitu. Karena memang juga kan status kita yang masih terombang-ambing antara Islamic Studies ataupun sarjana hukum di Indonesia. Dan saya kira langkah saya untuk mengambil double degree di Indonesia itu sendiri adalah kepastian saya buat bahwasannya saya ini akan jadi sarjana hukum gitu. Dimana saya juga punya ambisi besar buat jadi praktisi hukum di Indonesia gitu. Terus juga untuk menjawab pertanyaan yang tadi, apakah sebenarnya hukum di Mesir itu tidak relevan dengan hukum di Indonesia gitu. Saya sebagai mahasiswa double degree di Mesir dan juga di Indonesia itu mungkin lebih relevan ya menjawab daripada teman-teman yang mendengar dari info burung mungkin ya, dari teman-teman kebanyakan ataupun yang bahkan bukan jurusan Syariah wal Qanun tapi ngomongin tentang Syariah wal Qanun. Berarti so tahu ya. Iya betul. Itu kayak orang inkompetensi banget gitu kan. Nah, ini kapabilitasnya saya sebagai mahasiswa di 2 negara. Saya kira tadi belajar hukum di Mesir itu sangat membantu saya belajar di Indonesia. Berarti itu kan punya relevansinya gitu. Gitu kan? Karena memang di Mesir maupun di Indonesia itu sama-sama civil law gitu. Bukan common law. Jadi nggak jauh-jauh banget lah bedanya. Kalaupun yuridiksinya pun sama istilah-istilahnya gitu. Nggak jauh-jauh banget. Jadi buat teman-teman yang merasa kayaknya kurang relevan deh belajar hukum di Mesir. Saya jawab tidak ya teman-teman gitu. Karena sangat membantu sekali. Karena memang Belanda itu sendiri pun mengambil banyak teori-teori hukum di Prancis. Iya betul, ya begitu. Begitu ya teman-teman, karena tadi kita sempat membahas tentang statusnya anak Syariah wal Qanun ini, karena memang masih mengambang ya. Ada yang mengatakan yang mengakui kita di Indonesia itu sebagai Islamic Studies, sehingga yang kita yang Syariah wal Qanun itu masih terkendala jika melanjutkan ke praktisi di Indonesia gitu. Nah itu bukan satu-satunya alasan kita untuk tidak mengambil Syariah wal Qanun, betul kan Sat? Karena memang saat ini sendiri kita punya senat dan sekarang kita sedang mengupayakan supaya anak Syariah wal Qanun itu setara dengan mahasiswa hukum yang ada di Indonesia betul. Nah mungkin buat teman-teman yang mau mengambil Syariah wal Qanun ini sangat langkah strategis sekali, karena memang gini, Indonesia itu sekarang sangat membutuhkan orang yang paham hukum positif dengan hukum Islam, sehingga ketika menerapkan sebuah kebijakan itu tetap mengambil atau tetap berada dalam batasan hukum Islam. Jadi inilah posisi strategis teman-teman jika mengambil hukum di Al Azhar begitu sendiri. Terus selanjutnya aku mau nanya juga nih terkait menurut Ustadz sendiri, apa sih sebenarnya kendala yang paling besar, atau mungkin kita bilang tantangan yang paling besar tuh bagi mahasiswa yang double degree gitu? Karena kita ngelihat kan mungkin kalau dari segi mata kuliahnya ya susah. Nah itu mungkin susahnya udah general gitu. Maksudnya lebih ke tantangan apa sih yang lebih menantang sehingga hampir membuat nyerah tapi tetap bertahan gitu. Apa sebenarnya? Itu sebenarnya ya motivasi kita juga sih. Kayak tadi kan berkali-kali kita ngomongin tentang motivasi ya. Ya sebenarnya tadi di sisi lulusan kita kan masih dilema ya antara Islamic Studies ataupun sarjana hukum. Jadi motivasi saya buat tetap berjuang di double degree ini ya karena ingin mempertahankan tadi sarjana hukum saya gitu. Setidaknya ketika saya di sini itu sarjana Syariah wal Qanun itu masih diakui Islamic Studies, tapi setidaknya saya punya kepastian hukum tentang sarjana hukum itu sendiri gitu. Jadi nggak perlulah bimbang kayak saya kalau misalkan nanti lulus masih Islamic Studies bakal gimana ya karir saya gitu. Jadi saya nggak bingung lagi soal itu. Oh berarti itu salah satu motivasi ya kenapa antum misalkan ngambil Syariah wal Qanun dan juga ngambil ilmu hukum di Universitas Indonesia yang merupakan online gitu. Nah itu berarti salah satu motivasinya untuk
mempertahankan status ya berarti. Iya. Ketika misalkan di Syariah wal Qanun kita belum diakui atau mungkin belum disetarakan dengan mahasiswa hukum, setidaknya double degree ini bisa menguatkan posisi antum Iya. ketika nyampe di Indonesia. Betul. Nah, itu salah satunya. Terus yang kedua itu buat memperluas pandangan Ya. kita tentang hukum gitu kan. Karena kita bisa melihat sendiri ternyata kodifikasi hukum di Mesir itu jauh lebih ini ya, Iya, lebih iya. terstruktur daripada di Indonesia gitu. Sebab kayak salah satunya contoh aja di Ahwalus Saksiyah, kalau di Indonesia itu kan hukum keluarga itu jadi satu ya. Iya, Antara dia nonis Ah, ataupun Islam itu jadi satu gitu. Mazhabnya tetap ke Indonesia. Nah, sedangkan kalau misalkan di Mesir itu sendiri itu Ahwalus Saksiyahnya dibagi, Ustaz. Jadi Oh. ada yang muslim, ada pun yang non muslim. Oh iya iya. Nah, selanjutnya mungkin kita mau membahas langsung ke kesimpulan aja ya Ustadz terkait double degree atau memang fokus di Syariah wal Qanun saja gitu. Karena kita melihat ya, ada yang fokus di Syariah wal Qanun saja itu bahkan jalannya belum mulus gitu. Ada yang double degree sambil jurusan Syariah wal Qanun itu jalannya lancar. Ini memang kita nggak bisa merekomendasikan ke semua orang juga bahwasanya ketika kalian ngambil Syariah wal Qanun, kalian harus double degree hukum untuk menyeimbangkan pemahaman hukum yang ada di Indonesia gitu. Nah, mungkin aku mau minta pesan kesannya kepada teman-teman yang ingin ngambil Syariah wal Qanun, apakah sebenarnya double degree itu sebuah tuntutan atau memang dengan kita fokuskan di satu jurusan kayak Syariah wal Qanun ini sebenarnya udah cukup gitu. Menurutku kalau aku sebagai mahasiswa tingkat 3 ya, setelah menjalani beberapa tahun di Al-Azhar ini, yang pertama pesannya buat teman-teman semua yang mau ngambil jurusan Syariah wal Qanun, pertama jangan terburu-buru ngambil double degree gitu. Karena ketika kita fokus pada Syariah wal Qanun itu sendiri, saya kira cukup gitu. Iya, betul. Karena memang lagi-lagi ya, kuliah online itu tidak lebih efektif daripada kuliah online offline gitu. Nah, jadi kalau misalkan sekiranya teman-teman udah fokus nih, udah pakem di Syariah wal Qanun secara offline, ikut kuliah terus, itu udah cukup banget gitu. Karena kan di Al-Azhar itu sendiri materinya tuh dalam banget teman-teman ya, daripada di Indonesia gitu. Iya. Dan kalau di Indonesia tuh kadang-kadang materinya cuma di bagian atas-atas aja gitu, yang dalam-dalamnya kita atas tuntutan kita sendiri, kemauan kita gitu, atas bacaan-bacaan kita gitu. Nah, jadi buat teman-teman jangan tergesa-gesa buat ngambil double degree gitu. Insya Allah dengan fokus di Syariah wal Qanun itu sendiri di Al-Azhar itu sudah cukup gitu. Terus juga saya juga sebagai mahasiswa tingkat 3 di Qanun ini, ada satu hal yang saya sesali ya, ketika awal itu saya terlalu fokus pada organisasi gitu. Nah, sebenarnya kalau buat teman-teman mahasiswa baru ini harusnya fokus dulu dengan adaptasi akademik kita dulu. Berarti gitu. harus benar-benar fokus di awal ya. Ya kayak cara bacanya gitu, Memahami karena memang kan istilah Arabnya juga yang asing banget di asing kita. banget gitu. Jadi janganlah fokus dulu ke organisasi gitu, tapi fokus dulu dengan adaptasi akademik kita. Kayak cara nulis, terus cara nginsa. Karena kan sarjana hukum itu harus pintar ngomong ya. Iya, betul. Kan harus pintar yeping. Terus argumennya juga harus berbasis data, nggak bisa kayak berdasarkan asumsi kan, kayak orang-orang di luar sana gitu. Betul. Jadi memang perlu banget tuh bare minimum kita sebagai akademisi di Al-Azhar ini gitu. Nah, kalau misalkan sekiranya teman-teman udah ngerasa pede dengan adanya bekal-bekal akademik tadi, ya baru boleh buat sibuk di berbagai organisasi gitu. Jangan kebalik ya teman-teman ya. Itu karena itu memang penyesalan saya di akhir ini. Penyesalan emang selalu datang terlambat. Saya juga nyesal. Gitu. Berarti pada intinya gini ya teman-teman ya. Berarti double degree itu hanya bonus. Iya. Itu bukan suatu Nilai kewajiban. Iya betul. Itu hanya nilai plus kita. Jadi kalau memang mengambil Syariah wal Qanun itu dioptimalkan atau memang fokus satu saja, itu sebenarnya udah cukup. Iya, Gitu. Jadi kayak double degree ngambil hukum di luar ya itu bonus saja begitu kan. Karena memang kalau kita lihat juga secara tidak langsung Syariah wal Qanun itu sebenarnya double major juga nggak sih? Iya, double. Karena ada syariah, ada Qanun. Karena memang kan syariah Islamnya udah ada jurusan sendiri. Nah, Syariah wal Qanun ini syariah ditambah Qanun. Itu sebenarnya udah
double major. Jadi istilahnya kalau Ustadz ini kita bahasakan triple major. Ya, karena memang itu juga sih beratnya. Tadi kalau misalkan teman-teman itu ngambilnya syariah aja, itu mungkin bisa lebih ringan lah ya daripada betul. kita ngambil syariah wal qanun terus ngambil kuliah lagi di Indonesia gitu. Itu lebih sulit gitu. Makanya banyak teman-teman nih baru yang nanya nih menyarankan kalau misalkan double degree syariah wal qanun sama double degree hukum di Indonesia tuh worth it apa enggak? Kayaknya menurut saya sendiri kalau misalkan mau lebih sibuk ya, ya worth it aja gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman ngerasa kayak aduh Ana udah sibuk banget nih syariah wal qanun, itu kayaknya kurang worth it buat ngambil double degree di Iya Indonesia. betul. Apalagi kan nggak semua kecerdasan otak orang itu sama ya. Ada yang memang dia gampang ke distract gitu. Jadi memang harus fokus. Ada yang memang dia ngambil beberapa ya tetap bisa untuk dijalani. Jadi memang standarnya harus standar pribadi sih, nggak boleh kita jadikan seseorang itu untuk standar kita. Ini sebagai motivasi atau mungkin bagi yang penasaran sih bagaimana kehidupan di mahasiswa yang double degree. Karena menurutku juga kayak lebih bagus kamu itu ngambil syariah wal qanun dan fokus, terus kejar tuh prestasi-prestasi yang ada di Al Azhar gitu. Kayak misalkan banyak banget kan kita kayak event-event esai, menulis. Nah, itu lebih kalau misalkan ada waktu kosong mending ditaruh di sana gitu daripada double degree. Karena double degree itu kita cuma dapat sarjana akademiknya aja gitu. Label akademiknya saja. Tapi kalau prestasi kayaknya kita udah nggak mampu deh buat ngambil itu gitu. Buat ngejar itu. Betul. Karena kan ngejar dunia itu capek banget ya. Capek banget. Nggak ada ujungnya. Baik, mungkin sampai di sini aja dulu pembahasan kita mengenai double degree, dan kita akan membahas tema yang lebih menarik lagi. Stay tune terus di mini podcast sama FSK Mesir, dan bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.